Baiklah, Bapak Ibu, kita sampai ke kasus 3. Kita akan mulai praktek coaching kita dengan model Tirta, yang mana kasus 3 ini sebagai coachnya adalah Ibu Widya Lestari dan sebagai coachingnya adalah Ibu Nina Kemalananda. Dan sebagai pengamat saya sendiri, Astina Yanti. Kepada Ibu Nina dan Ibu Widya, dipersilakan. Assalamualaikum Bu Widya. Apakah Ibu ada waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Nina. Kebetulan jam kosong sekarang ya Bu ya. Nah, kenapa Bu? Saya perhatikan Ibu kurang bersemangat hari ini. Nah, Ibu Nina ada masalah ya? Sebelumnya mohon maaf ya Bu Widya, saya mengganggu waktu senggangnya nih. Saya jadi nggak enak. Nggak apa-apa Bu Nina. Ayo, Bu Nina mau cerita apa? Ya? Jadi gini Bu Widya, saya ingin cerita tentang keluh kesah yang saya rasakan. Saya perlu seseorang untuk bisa mendengarkannya. Nah, apakah Bu Widya punya waktu dan mau mendengarkan keluh kesah saya ini? Bisa dong Bu Nina. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Dan apa yang Bu Nina inginkan dari pembicaraan kita nantinya? Sebetulnya saya hanya ingin dapat solusi sih Bu dari permasalahan yang sekarang saya hadapi, biar hati saya jadi lega gitu Bu. Masalah apa tuh? Nah, ayo dong Bu Nina cerita. Masalah apa yang sedang Bu Nina hadapi sekarang ini? Gini Bu Widya kan ingat kalau 2 hari yang lalu saya disupervisi tuh saat mengajar oleh pengawas satuan pendidikan. Nah, saya merasa malu dan sedih karena saya mendapat teguran dari ibu pengawasnya. Oh gitu. Kok bisa Bu? Lalu kenapa Bu Nina dapat teguran dari pengawas? Coba Bu Nina cerita. Saya ditegur karena saya melakukan proses pembelajaran yang berbeda Bu Widya dari guru yang lain gitu. Maksud Bu Nina proses pembelajaran yang berbeda yang bagaimana ya? Gini Bu Widya, rupanya pengawas tersebut keberatan kalau saya mengajar tidak bawa buku teks gitu. Loh, di pengawas tersebut tidak setuju dengan proses mengajar dan cara mengajar yang Ibu Nina lakukan. Iya Bu Widya, padahal saya mengajar sudah sesuai kok dengan kurikulum. Nah, lalu bagaimana Bu? Memang saya akui saya tidak membawa buku teks ke dalam kelas. Namun sebelumnya kan saya sudah merangkum tuh materi-materi pada buku teks. Kemudian saya buat dalam bentuk slide, PowerPoint. Saya mengajar juga memanfaatkan banyak sumber, Bu. Bahkan terkadang saya menayangkan video yang berkaitan dengan pembelajaran, ya supaya anak-anak lebih tertarik lah dengan pembelajaran yang saya lakukan. Wah, bagus sekali tuh Bu. Nah, lalu bagaimana reaksi anak-anak dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Wah, mereka sangat antusias loh, Bu, dan tertarik dengan metode pembelajaran yang saya lakukan. Wah, hebat sekali Bu Nina. Nah, dengan memanfaatkan sumber belajar lain, menayangkan video pembelajaran, kalau menurut saya itu adalah hal yang luar biasa Ibu lakukan. Nah, saya pasti yakin sana pembelajaran pasti terasa hangat, menyenangkan, dan menggembirakan ya Bu ya? Iya Bu Widya, tentu anak-anak sangat antusias. Namun saya sedih, ternyata pengawas tidak sependapat dengan saya Bu, dan menegur saya kenapa saya tidak bawa buku teks. Gitu. Lalu apa tanggapan Bu Nina terkait teguran dari pengawas tersebut? Ya, saya katakan kepada beliau, meskipun saya mengajar nggak pakai buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum dan menggunakan berbagai sumber, misalnya mengacu pada buku referensi di perpustakaan. Bahkan saya juga sering ngambil-ngambil di internet gitu, Bu. Nah, malah beliau tersinggung dan saya dilaporkan ke kepala sekolah. Oh gitu. Nah, jadi masalahnya begitu ya Bu. Terus kalau boleh tahu nih, kenapa Bu Nina tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Ya, karena menurut saya sumber yang saya gunakan itu sudah banyak loh Bu, sudah lebih dari cukup dan memudahkan bagi anak-anak. Mereka bahkan lebih termotivasi nih Bu, kalau melihat tayangan PowerPoint atau video yang saya buat.
Nah, yang penting kan sudah mengacu pada kurikulum kalau menurut saya sih, Bu. Iya ya Bu ya, biasanya anak-anak itu memang suka melihat video atau tayangan yang berupa gambar dari PowerPoint kita. Nah, kemudian saya ingin tanya juga nih sama Bu Nina, dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan, kira-kira bagaimana dengan hasil belajar anak-anak? Sebagaimana kita tahu ya Bu ya, kalau setiap anak itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dan cara belajarnya pun berbeda-beda juga kan? Iya, Bu. Kalau hasil belajar anak-anak cukup bagus kok, Bu Widya. Tapi memang sih, tidak semua anak mendapatkan nilai memuaskan dengan cara mengajar dan sumber belajar yang saya gunakan. Nah, kalau menurut Bu Nina, kenapa bisa seperti itu ya? Iya ya, Bu Widya. Saya berpikir nih, mungkin beberapa anak belum bisa menyesuaikan diri dengan metode dan belum bisa maksimal hanya menggunakan sumber belajar yang saya berikan ya, Bu. Bisa jadi seperti itu, Bu. Nah, terus Bu Nina sekarang punya rencana apa untuk kedepannya? Saya pikir ada benarnya juga sih kata pengawas itu ya Bu Widya. Mungkin pembelajaran akan lebih maksimal jika saya mengajar juga dengan menggunakan buku teks. Karena kan semua anak memiliki buku teks ini. Nah, mungkin itu maksud pengawas Bu Nina. Bu Nina disarankan menggunakan buku teks juga dengan harapan kebutuhan belajar semua anak bisa terpenuhi. Benar ya Bu, kok saya baru menyadarinya ya. Aduh. Nah, sekarang Bu Nina sudah menyadari apa yang menjadi permasalahannya ya. Nah, sudah menemukan jalan keluarnya tadi kan. Terus sekarang nih, apa rencana Bu Nina selanjutnya? Ya jelas gini Bu, di samping saya mengembangkan sumber belajar dan cara belajar, saya akan melaksanakan pembelajaran yang ya seperti yang disarankan pengawas kemarin, yaitu dengan menggunakan buku teks juga, supaya karakteristik belajar anak yang berbeda bisa terpenuhi semuanya. Nah, iya Bu, itu adalah langkah yang tepat. Saya juga setuju dengan rencana pembelajaran yang akan Bu Nina lakukan. Nah, sekarang mau nanya nih, bagaimana Bu Nina? Saya sedikit merasa tenang Bu, tapi saya masih kepikiran nih dengan tanggapan kepala sekolah. Kan pengawasnya lapor ke kepala sekolah. Saya takut kena masalah Bu dengan kepala sekolah. Oh, oke. Jadi kalau saya menyimpulkan nih, keresahan dan rasa sedih yang Bu Nina rasakan mungkin tidak hanya keberatan oleh yang disampaikan oleh pengawas, karena Ibu tidak membawa buku teks sebagai sumber belajar ya Bu ya. Iya. Namun juga tanggapan dari kepala sekolah kepada Ibu atas laporan pengawas tersinggung ya atas jawaban Ibu tadi ya Bu ya. Iya benar Bu Widya. Kira-kira kepala sekolah juga marah nggak ya sama saya Bu? Jangan cemas dulu Bu Nina. Memangnya langkah apa saja yang telah Bu Nina lakukan untuk menyelesaikan persoalan dan keluh kesah yang Ibu rasakan? Sebenarnya sih tadi pas Bapak tuh manggil, saya hanya menjelaskan kalau sebenarnya yang terjadi dengan antara saya dan pengawas itu hanya kesalahpahaman biasa gitu Bu Widya. Terus apakah dengan penjelasan Bu Nina kepada kepala sekolah seperti itu, apakah Bu Nina sudah merasa lega? Belum sih Bu, rasanya masih ada nih yang mengganjal di hati saya. Nah, terus apa ada rencana lain yang akan Ibu lakukan supaya Ibu betul-betul merasa lega? Ya, mungkin saya akan kembali menemui kepala sekolah, Bu. Kemudian mencoba menjelaskan permasalahan dan kesalahpahaman yang saya hadapi pada saat supervisi kemarin. Barangkali nanti beliau ada solusi yang lain gitu. Oke, saya setuju sekali dengan hal yang ingin Bu Nina sampaikan. Nah, lalu mungkin ada hal lain selain itu? Ya, karena salah pahamnya kan saya dengan pengawas ya Bu ya. Iya. Saya mungkin juga akan menemui pengawas dan meminta maaf supaya beliau tidak lagi tersinggung karena kesalahpahaman tersebut. Sekaligus saya juga bisa berkomunikasi dengan beliau.
bagaimana caranya untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik gitu, supaya nanti saya mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu Bu Widya. Iya, bagus sekali Bu Nina. Kalau menurut saya itu memang langkah yang tepat. Menemui kepala sekolah, habis itu menemui pengawas juga ya Bu ya. Iya. Kalau untuk pembelajaran di kelas, kemudian apa yang Bu Nina lakukan untuk pembelajaran di kelas selanjutnya? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, untuk kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks. Karena kan seperti kata saya tadi, anak punya semuanya gitu ya. Namun saya tetap tidak akan meninggalkan cara mengajar saya yang biasa, karena dengan cara itu rasanya juga sudah sangat baik. Terbukti anak-anak antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Wah, bagus sekali Bu Nina. Saya sangat setuju dengan rencana Bu Nina. Nah, kemudian untuk melaksanakan rencana tersebut, komitmen apa yang Bu Nina lakukan ya Bu ya? Tentu saja Bu Widya, saya akan berkomitmen untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik di kelas dengan mengacu kepada kurikulum. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid. Salah satunya ya dengan menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Saya ingin jadi guru yang sukses kok Bu, dan anak-anak memahami pembelajaran saya. Kemudian saya juga akan ikut saran pengawas jika memang itu baik untuk saya, terutama pembelajaran yang berpihak kepada murid nantinya. Oke. Nah, supaya rencana Bu Nina bisa berjalan dengan maksimal nih. Dan untuk menjaga komitmen Bu Nina tadi, kira-kira Bu Nina melibatkan siapa saja ya untuk dapat membantu Ibu nantinya? Siapa ya Bu? Nah, mungkin bagusnya saya kerja sama nih dengan berkolaborasi dengan Bu Titin. Kan kebetulan Bu Titin masalahnya sama dengan saya. Dia juga mengajar di tingkatan kelas yang sama. Jadi saya bisa berdiskusi dengan beliau bagaimana melaksanakan pembelajaran yang baik di kelas nantinya. Oh, setuju ya Bu ya. Bu Titin kan orangnya pintar juga ya, bisa diajak kolaborasi. Mungkin ada lagi Bu Nina yang bisa diajak untuk dilibatkan dalam menjaga komitmen ini? Ya, tentunya kepala sekolah dong Bu. Jadi ya, kepala sekolah, pengawas. Jadi mereka bisa membimbing dan mengingatkan serta memfasilitasi saya supaya dapat melakukan eksekusi pembelajaran dengan baik. Nah, mungkin juga Bu Widya dong bantu saya juga untuk ingat-ingatkan gitu. Oke, Kalau Bu Widya mau siap, sih. Bu. Terima Siap kasih. dong. Nah, baik Ibu Nina, saya setuju sekali ya dengan usulan atau tindakan atau langkah yang akan Ibu Nina lakukan selanjutnya. Sungguh suatu usaha dan komitmen yang sangat mantap. Aduh, makasih Bu Widya, saya tersanjung nih. Oh ya Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktu yang Ibu berikan. Sekarang perasaan saya jadi lega dan tidak bingung lagi harus menentukan langkah ke depannya. Alhamdulillah, sekarang Bu Nina tidak boleh lagi bersedih ya. Wajahnya harus senyum terus, harus ceria terus. Oke. Nah, semoga sukses ya Ibu ya. Iya Bu, sama-sama sukses juga untuk Bu Widya. Waduh, kayaknya waktu istirahat sudah habis nih Bu. Saya ada kelas setelah ini. Saya izin pamit ya Bu ya. Terima kasih Bu Widya. Baik Bu, sama-sama. Silakan Bu, saya juga ada kelas setelah ini. Tetap semangat ya Bu ya. Iya Bu Widya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching model Tirta untuk kasus 3 yang dibawakan oleh Ibu Nina Kemalananda dan Ibu Widya. Sekian, terima kasih. Ternyata lega.